Jemaat Tuhan, salam. Sekali lagi salam. Ada sukacita pagi ini? Sekali lagi ada sukacita pagi ini? Amin. Tema yang dikasih Majelis Sinode dalam bulan pendidikan di minggu terakhir bulan Juli ini adalah mendidik dalam kebenaran. Sebelum saya memulai khotbah, saya mengajak kita untuk mendengarkan bersama khotbah berirama yang akan disampaikan oleh saudara kita, Rafli. Dia akan memuji Tuhan dalam puji-pujian. Silakan kakak. Terima kasih kakak Rafli yang memberkati kita dengan puji-pujiannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih ada sukacita? Pendidikan Kristen. Kalau bicara tentang pendidikan itu kebutuhan. Salah satu cita-cita dari setiap orang tua, yaitu bisa membiarkan anak-anak mereka sekolah setinggi-tinggi mungkin. Dan salah satu cita-cita dari anak-anak muda yang berpotensi dan suka belajar adalah belajar dengan baik dan sekolah menjadi orang yang pintar, pandai, dan berprestasi. Hal ini menarik karena bangsa yang memiliki orang-orang berpendidikan adalah bangsa yang baik. Pertanyaannya bagi kita, kalau orang tua suka anak-anak belajar, bagaimana dengan anak-anak? Sukakah kalian belajar? Kalau ada fasilitas yang orang tua siapkan, ada guru, ada dosen, dan ada orang tua sebagai pendidikan atau pendidik dalam rumah. Maukah kalian belajar? Ini pertanyaan yang sederhana. Kalau merasa pendidikan itu penting, pertanyaannya maukah kita belajar? Hari ini mendidik dalam kebenaran. Rasul Yohanes, saya sangat suka membaca setiap ayat dari bacaan Alkitab pagi ini. Menarik karena dia menyapa orang-orang yang membaca tulisannya. Berbeda dengan Rasul Paulus, dia menulis surat cinta pada jemaat-jemaat yang dia kunjungi. Dengan kepada yang terkasih, kepada anakku, kepada hambaku. Itu kata-kata pembukaan dari Rasul Paulus. Tetapi sedikit berbeda dari Rasul Yohanes. Dia menyapa orang-orang yang membaca tulisannya dengan sebutan kepada ibu, lalu kemudian kepada anak-anak. Artinya inti dari pemberitaannya itu, penyampaiannya itu pertama adalah kepada ibu. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan ibu oleh Rasul Yohanes hari ini? Ibu yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes hari ini, para penafsir Perjanjian Baru mengatakan bahwa mereka itu adalah gereja. Setiap gereja yang berdiri dalam setiap tempat di mana ada jemaat, dia adalah ibu dari jemaat itu. Lalu kepada jemaat, dia menyapa anak. Artinya dia tahu bahwa induk atau ibu gereja ada anak-anak yang berbakti di dalamnya. Dan induk pemberitaan itu ada dalam gereja. Karena itu dia menyampaikan pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, penyesatan melalui ibu-ibu dan anak-anak dalam gereja. Hari ini surat ini datang kepada kita dengan tema atau perikop Alkitab pertama Yohanes 1 ayat 4 itu, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Dia memulai dengan sapaan ibu dan anak, kemudian hal utama yang dia sampaikan dalam pemberitaannya, saling mengasihi.
Kenapa perlu sekali saling mengasihi? Karena dengan mengasihi mampu menutupi segala macam pelanggaran. Dengan mengasihi dia maksudkan supaya setiap orang yang berpendidikan tinggi memiliki sikap kerendahan hati dalam kasih Kristus. Ada pepatah bilang banyak orang pintar di dunia ini. Tetapi untuk menjadi orang yang berhikmat, bijaksana, berakal budi, dan mampu merealisasikan pendidikan dalam kehidupan dia setiap hari, itu sangatlah sulit. Bapak Mama jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan ke sini tadi, kami ada 6 orang, di dalam mobil ada anak-anak saya dan ponakan. Saya bertanya kepada mereka, kalau disuruh memilih, apa yang kalian akan pilih? Suka pakai barang asli atau suka pakai barang palsu? Mereka semua menjawab, asli. Siapa mau pakai barang palsu? Pertanyaan berikutnya seandainya saya tanyakan kepada mereka, memang benar. Tapi jikalau kantongmu tidak sesuai dengan kemampuanmu untuk membeli produk asli, pasti lebih suka pakai barang palsu. Yang penting ikut brand dan gaya. Betul tidak? Lalu saya bertanya, apakah kamu suka mana teman palsu ataukah teman asli? Mereka jawab teman asli. Saya bertanya kepada mereka, apa alasan mereka menjawab asli? Mereka bilang, capek kalau berteman dengan orang yang palsu. Karena hari ini mereka menciptakan kebohongan. Mereka akan terus-menerus menciptakan kebohongan-kebohongan baru dalam pertemanan. Circle-nya tidak lagi sehat. Karena itu mereka suka yang asli. Mereka tidak suka yang palsu. Yohanes menginginkan kita juga hidup dalam masa kini mampu membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik. Yohanes juga mengingatkan kita yang hidup pada zaman kini bukan hanya mampu membedakan hal-hal yang baik dan yang tidak baik, tapi menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mari masuk dalam pemberitaan perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa? Dalam tulisannya Yohanes bilang, kalau kamu terlalu senang hidup dalam kepalsuan, terlalu senang hidup dalam hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, akibatnya kamu akan melakukan hal yang sama. Dan ketika perbuatan-perbuatan jahat itu kamu masukkan dalam hidup, dalam keluarga, dalam rumah tanggamu, itu akan menghasilkan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Karena apa? Kamu keluar dari konteks kehendak Tuhan. Dalam setiap rumah tangga, banyak orang tua yang kasih aturan dalam rumah. Boleh keluar jam sekian pulang. Kalau sekolah harus sekolah, pulang harus tepat waktu. Bergaullah yang baik, jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Pertanyaannya, apakah anak-anak melakukan itu? Fokus kontrol orang tua terhadap anak bisa dihitung jamnya. Kadang ketika anak-anak pulang sekolah, banyak orang tua belum selesai bekerja. Bahkan ketika makan pun juga, anak-anak lebih suka makan sendiri dan tidak suka duduk satu meja dengan orang tua. Pertanyaannya, kenapa? Sepertinya mereka punya dunia sendiri yang lebih menarik. Dan sepertinya kita juga tidak menjadi orang tua yang menarik di hadapan mereka. Sehingga mereka menciptakan dunia mereka sendiri dengan pikiran-pikiran inovasi, dengan YouTube, dengan televisi, dengan WA, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang lebih menarik bagi anak-anak. Orang tua sepertinya tidak lagi menjadi sosok yang menarik di hadapan setiap anak-anak. Kenapa itu terjadi? Inilah yang Yohanes maksudkan. Ketika anak-anak di luar kontrol kita, tugas kita mendoakan mereka. Ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Salah satu catatan penting yang Tuhan kasih bagi Musa adalah
mengingatkan terus-menerus kepada anak-anak tentang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan serta sesama. Pengajaran itu penting agar menolong kita mengontrol anak-anak dalam penyampaian, dalam doa. Pengajaran akan menjadi penting ketika anak-anak juga mampu melihat sosok orang tua sebagai cerminan dan contoh yang baik dalam kehidupan setiap hari. Sudahkah kita menjadi contoh dan cerminan yang baik bagi anak-anak kita? Ini sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita. Mungkin bagi kita ini hal yang basi. Pendidikan hanya tugas guru-guru di sekolah. Pendidikan hanya tugas dosen dan para pengajar. Sebenarnya pendidikan paling penting, inti dari pendidikan itu adalah orang tua dalam rumah tangga. Kenapa inti dari pendidikan adalah keluarga? Karena anak melihat dunia pertama kali dari kepribadian orang tua setiap hari. Ketika dia bangun pagi, yang dia temukan pertama siapa? Orang tua. Sebelum dia bertemu dengan teman-teman, sebelum dia belajar di sekolah, sebelum dia mungkin sudah memiliki pekerjaan dan beraktivitas di luar, yang dia temui pertama adalah orang tua. Jadi jangan hanya mendoakan. Jangan hanya memberi ruang untuk mereka memiliki pendidikan setinggi-tingginya, tetapi beri ruang untuk mereka melihat cerminan dalam diri kita sebagai pendidik-pendidik dalam rumah tangga. Mendidik dalam kebenaran, itu tugas utama orang tua. Jangan selalu kasih tugas untuk guru di sekolah mengontrol anak-anak. Mereka hanya memberi pelajaran, mereka hanya memberi tugas. Lalu selesai itu anak-anak bergaul dan bertemu dengan banyak orang. Ketika mereka di rumah, pikiran mereka sudah dipenuhi dengan hal-hal yang mereka dapatkan sepanjang hari itu. Baik pendidikan, pertemuan dengan teman-teman, bahasa-bahasa yang mereka dengar, kata-kata modern yang saat ini terkenal. Saya kadang-kadang mendengar anak-anak punya istilah-istilah itu, saya terkejut-kejut, ya kita dulu tidak ada istilah-istilah kayak begini. Saya juga terkejut-kejut ketika anak-anak saya bilang kepada saya ketika mereka bicara, bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang mereka alami, terus mereka pakai istilah-istilah ini. Saya ini bingung. Tapi ketika mereka tanya, mengerti yang kita omong tadi? Ya mengerti, padahal dalam hati tunggu saya buka dulu di YouTube, ini depo arti apa? Padahal sebenarnya saya tidak mengerti. Anak-anak sekolah di luar, bertemu dengan kawan-kawan di luar, pikiran mereka penuh dengan semua hal di luar. Lalu ketika mereka sampai di rumah, mereka harus bertemu dengan hal baru. Hal yang indah. Karena rumah merupakan tempat tinggal. Tempat terakhir di mana semua orang yang merasa kelelahan masuk dalam rumah, beristirahat dengan tenang, menikmati sebuah keluarga yang nyaman. Karena itu, jadikan rumah itu sebagai tempat yang nyaman bagi anak-anak untuk tinggal. Kenapa anak-anak lebih suka berjalan? Kenapa anak-anak lebih suka nonton YouTube? Nonton IG? Dan asik dengan dunia mereka sendiri. Karena sebagai orang tua, kita tidak menciptakan hal-hal yang menarik untuk anak-anak lihat. Saya punya anak hanya satu, anak laki-laki kelas 3 SMA. Kadang-kadang saya bentrok dengan dia. Karena dia merasa bahwa saya ibu yang agak-agak kolot. Dia berpikir bahwa ketika saya ajak dia makan bersama, duduk di meja makan, dia selalu bilang dengan saya, "Adek capek, adek ambil nasi duduk di kamar saja." Ketika kami datang duduk di meja makan, bertiga makan, di atas mejanya itu harus ada handphone. Saya tidak tahu anak-anak dari bapak mama begitu, tidak. Di atas meja ada handphone. Jadi mereka berdoa habis,
Mereka mau makan, mereka tidak tegur kita papa mama, kita makan. Mereka tegur handphone. Betul tidak? Mereka buka handphone sambil makan, mereka nonton, mereka dengar musik. Bahkan mereka main game dan sebagainya. Kita sudah tidak lagi menjadi sosok yang menarik. Meja makan punya hanya sebagai tempat untuk kita makan, tapi dengan pola pikir yang berbeda-beda. Kadang-kadang saya tegur dan saya marah dia. Mungkin kita pernah nonton Instagram, kita yang suka main Instagram. Saya tidak suka juga, tapi saya ada Instagram. Karena saya suka baca dia punya reel. Ada kata-kata di situ. Banyak keluarga ketika mereka mau makan, zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Ketong duduk, ketong berdoa, ketong makan. Betul tidak? Lalu ketong duduk makan dengan sopan. Selesai makan, ketong simpan piring, cuci piring dan kembali. Itu zaman dulu. Zaman sekarang tidak. Anak-anak selesai taruh makan, ambil makan, duduk berdoa. Mereka asik bahkan tidak tegur kita. Itu yang hari ini terjadi. Lalu tugas kita. Rasul Yohanes bilang sebagai ibu dalam gereja. Pemberitaan-pemberitaan kita bukan hanya menyentil anak-anak kita, tapi juga harus menyentil kita sebagai orang tua. Kadang-kadang saya harus masuk dalam pergaulan mereka. Menjadi seperti mereka. Bukan saya menolak tua, tidak. Tapi saya harus masuk dalam dunia mereka untuk saya mengetahui apa saja yang mereka nikmati setiap hari selain pendidikan di sekolah, selain pergaulan mereka dengan teman-teman, tapi juga apa yang harus mereka nonton setiap hari. Orang tua tidak pernah menyisakan waktu untuk itu. Bahkan bagi orang tua yang sibuk tidak pernah bertanya, adik, kakak, hari ini kamu belajar apa di sekolah? Hari ini apa yang kamu temui? Saya mungkin salah satu orang tua yang rewel. Anak saya tiap hari pulang sekolah saya akan tanya, sini cium dulu. Saya akan tanya hari ini di sekolah bagaimana? Bergaulnya bagaimana? Dia akan cerita hari ini adik jengkel ini. Adik tidak suka dengan ini. Aduh guru hari ini membosankan. Bapak mama pernah bertanya itu? Pernah dengar anak-anak mengeluh? Pernah. Berarti kita jadi orang tua yang lumayan proaktif dengan anak-anak. Kalau kita mendengar keluhan itu dari anak-anak, itu hal yang baik. Kalau kita tidak, tiap hari tidak mendengarkan itu, berarti kita sedang membiarkan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak kita sesuai dengan jalur dan keinginan yang mereka pelajari setiap hari. Bukan sesuai dengan apa yang Tuhan kasih untuk kita ajar dan kita didik kepada mereka. Saya suka mendengar mereka. Kadang-kadang saya marah. Tapi saya juga mengajarkan kepada mereka. Adik, guru itu adalah orang pertama setelah Tuhan. Dia adalah seperti orang tua. Bayangkan kalau tidak ada guru, adik tidak mungkin jadi orang yang pandai. Ketika dia mengeluh tentang guru, saya selalu memberi sudut pandang itu kepada dia. Seburuk-buruk guru, dia adalah pendidik kita. Seperti seburuk-buruk orang tua, dia yang melahirkan kita. Jangan pernah tidak mengasihi, apalagi tidak menghargai orang tua. Jangan menyesal ketika hari-hari kita dengan orang tua kita selesai dan kita tidak pernah punya waktu untuk memeluk mereka. Apalagi bercerita dengan mereka. Karena ketika waktu selesai, air mata darah pun tidak akan mampu mengembalikan sosok mereka kepada kehidupan kita. Lalu ketika teman-temannya tidak baik, saya juga selalu kasih ingat. Ingat, tidak setiap orang yang kita temui setiap hari adalah orang-orang yang menyenangkan dan sesuai dengan prediksi pemikiran kita. Mari belajar ketika dia tidak menyenangkan. Adik menciptakan hal baik dalam dirimu untuk kamu mampu menyenangkan orang-orang lain di sekelilingmu. Ingat, kehidupan mereka bukanlah pengaruh untuk hidupmu seperti hidup mereka. Ketika tidak ada damai sejahtera, ciptakan damai sejahtera itu dalam hidup kita. Ada amin? Saya berharap hari ini kita menjadi pendidik-pendidik yang baik bagi anak-anak kita.
Kita jadi orang tua yang penuh welas kasih. Belajar memberi kasih untuk anak-anak kita. Seperti yang Rasul Yohanes sampaikan. Dengan memberi kasih kepada mereka, mereka akan hidup berlimpah-limpah dengan kasih. Dan mereka akan mampu mengasihi tanpa batas kepada setiap orang yang mereka temui. Walaupun orang-orang yang mereka temui itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan setiap hari. Mendidik dalam kebenaran bukan hanya tugas daripada orang tua, tapi juga kewajiban anak untuk mendengar didikan, untuk melihat kebenaran dan mulai mampu membedakan pergaulan yang baik dan pergaulan yang tidak baik. Ingat, hal-hal yang tidak baik itu merusak. Kalau tadi saya bilang dengan anak saya lebih suka asli atau palsu, mereka selalu jawab asli. Ketika saya tanya kenapa tidak suka yang palsu, mereka bilang pakai palsu. Jadi orang yang palsu itu capek, lelah. Karena setiap hari kita harus menciptakan hal-hal palsu untuk dilihat oleh semua orang. Hari ini saya mengajak kita, mari melakukan hal-hal asli dalam kehidupan kita. Proses belajar paling utama adalah keluarga. Belum terlambat bagi setiap orang tua untuk mulai merangkul anak-anaknya. Belum terlambat untuk setiap anak-anaknya untuk memakai telinga untuk mendengar nasihat dari orang tua. Dan kita tidak ada kata terlambat bagi semua orang yang mau belajar. Belajar itu setiap hari, bukan hanya di sekolah, tapi belajar dari orang tua melalui sikap mereka, belajar dari teman-teman yang kita temui, belajar dari film yang kita nonton, belajar dari semua hal yang kita lihat di setiap hari. Itu pembelajaran. Saya pendeta di lapas perempuan. Bapak Mama bayangkan orang-orang di lapas. Mereka hidup tidak seperti kita. Mereka sangat menyedihkan. Ada yang meninggalkan suami dan anak mereka sudah 5-6 tahun. Ada yang ditinggalkan oleh suami ketika dia ada dalam lapas dan tidak diberi izin untuk keluar. Setiap hari saya bertemu dengan mereka yang bergumul dengan pergumulan mereka yang berat. Dan hal yang selalu saya sampaikan kepada mereka. Tempat ini bukan sebuah hukuman yang Tuhan kasih untuk kalian. Tapi tempat ini adalah sebuah tempat kehidupan, sekolah kehidupan baru. Di mana kalian belajar tentang orang lain, belajar tentang apa yang sudah kalian lakukan. Dan belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena di saat kondisi kalian yang paling pahit seperti ini, hal yang mampu menolong kalian. Bukan lagi orang tua, bukan lagi suami, bukan lagi anak-anak, keluarga. Tapi Tuhan Allah dan dirimu sendiri. Karena itu yang paling penting saya ajarkan kepada mereka. Mengasihi Tuhan dengan belajar mencintai diri. Saya selalu ajar mereka karena mereka orang-orang yang putus asa. Ada yang kasus pembunuhan. Ada yang kasus korupsi. Ada yang suami istri bertengkar sampai tidak sadar potong anak sampai mati. Ada anak-anak muda yang sangat cantik-cantik dalam masa kuliah. Tapi mereka judi online, jadi brand ambassador. Saya tanya kepada mereka kenapa. Mereka bilang, Mama setiap kita posting sesuatu, kemudian rekening kita masuk 1 juta, 1,5 juta. Siapa yang tidak mau Mama? Dan akhirnya saya bilang, ketika kalian mencintai segala hal dari mencintai Tuhan. Ketika kalian tidak punya hikmat dan akal budi dalam proses pembelajaran dengan kehidupan yang ada di sekeliling kalian. Kalian akan masuk dalam kehidupan yang sia-sia. Dan itulah yang saya sampaikan. Belajar utama memeluk diri sendiri. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, berarti kita mengasihi diri kita. Orang bilang dia mengasihi orang lain, percuma kalau dia tidak mengasihi diri dia sendiri. Karena kasih kita terpancar dari kasih terhadap diri kita.
kita mampu mengasihi orang lain. Kalau kita tidak mengasihi diri kita tidak bisa bicara kasih terhadap orang lain. Saya ajarkan kepada jemaat di lapas, pertama-tama bangun pagi, Tuhan terima kasih untuk hidup ini. Lalu peluklah hidup, peluklah dirimu sendiri. Dan bilang kepada tubuhmu, terima kasih, tetaplah kuat, tetaplah sehat. Supaya kita bersama-sama menjalani kehidupan hari ini. Hari ini, sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga mengajak kita. Mengasihi Tuhan dan bukti nyata mengasihi Tuhan. Kita mengasihi sesama dengan memeluk diri kita, mengasihi dan mencintai Dia. Lalu kita bagi itu bagi orang-orang di sekeliling kita. Itu adalah satu cara mendidik dalam kebenaran. Yang terakhir, Rasul Yohanes bilang, jangan sampai ajaran-ajaran yang buruk masuk dalam hidupmu, memenuhi hati dan pikiranmu, kemudian itu berakar dan masuk dalam rumah tangga. Kalau hal itu sampai terjadi, kamu bukan hanya merusak tubuh sebagai bait Allah, tapi kamu juga merusak rumah tangga, keluarga, anak-anak, suami, istri, dan orang tua. Karena itu ketika kehidupan yang salah, kalian pelajari, cukup dilihat, lalu mari kembali ke arah Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan itu jalan satu-satunya. Hari ini saya ingin bilang, mari menikmati kehidupan bebas yang Tuhan kasih. Mari mencintai papa mama. Karena kita masih diberi ruang untuk mengasihi mereka. Mari para orang tua, mencintai anak-anakmu dan peluk mereka. Sebelum kejahatan yang merajalela ini memeluk mereka. Dan mengajak mereka masuk untuk hidup dalam kejahatan. Mari mencintai mereka dengan cinta yang Tuhan ajarkan. Kasih yang Tuhan ajarkan. Belajar memeluk mereka. Anak saya ini salah satu hobinya adalah suka memeluk. Bisa tanya kepada kakak-kakaknya yang ada. Ponakan-ponakan. Dia suka sekali memeluk. Awalnya saya sering marah. Tapi kemudian saya sadar. Bahwa memeluk adalah bentuk cinta dia. Untuk menguatkan orang-orang di sekeliling dia untuk tetap kuat. Karena itu tidak usah terlalu banyak bicara. Mari peluk orang-orang yang kita cintai. Dengan pelukan cinta. Kalau anak bermasalah jangan marah tambah. Mari peluk dia. Dia butuh pelukan. Karena di luar sana dia sudah sakit dengan banyak pikiran. Mari peluk dia dalam kebenarannya Tuhan. Berbahagia untuk semua kita yang hidup dalam alam bebas. Mari menikmati alam kemerdekaan dengan sukacita. Karena di tempat saya ada sekitar hampir 100 orang yang tidur berdesak-desakan. Tidur bukan di tempat tidur tapi di matras. Dengan baku rampas tempat yang nyaman. Makan pun diompreng. Kehidupan mereka diatur tidak lagi memiliki kemerdekaan. Maukah kita hidup seperti itu? Ketika kejahatan mengambil alih hati dan nurani kita. Kita akan melakukan hal-hal di luar dari prediksi kita. Karena itu firman Tuhan mendidik kita. Mari di akhir bulan pendidikan. Mari belajar, mari mendidik. Dengan kerja dan caranya Tuhan. Mendidik dan mengajar kita belajar. Amin.